Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus tentang Microsoft Excel, yaitu tentang average, kemudian average if, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah average ifs, ada S-nya ya, gitu. Nah, apa bedanya dan bagaimana caranya? Langsung saja kita bahas ya, Sobat Belajar. Nah, yang pertama, di sini ada average ya. Average ini untuk mencari rata-rata gitu ya. Average ini untuk mencari rata-rata semua data gitu ya, semua data. Nah, caranya langsung saja. Yang pertama, pastinya silakan ketikkan sama dengan dulu. Kemudian di sini average, kemudian buka kurung. Kemudian di sini cari nilai yang ingin dicari rata-ratanya gitu ya. Jadi ini ya, kita blok nilainya. Oke, kalau sudah kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, oke, sudah mendapatkan rata-rata atau average ya, rata-rata dari data ini gitu. Kita sudah menemukan rata-ratanya. Misalkan kalau kita ingin memberikan angka di belakang koma, maka kita bisa klik di sini. Increase decimal ini kita klik. Misalkan mau berapa angka di belakang koma gitu ya. Kalau satu ya satu, kalau mau dua angka di belakang koma berarti kita tinggal tambahkan aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah kita bahas yang average if ya, average if. Nah, untuk average if ini itu juga sama sebenarnya. Kita mencari rata-rata dari sebuah data ya, tapi dengan satu kriteria gitu ya. Misalkan ini, kita mau mencari rata-rata untuk siswa yang naik saja gitu ya. Ini kan hanya ada satu kriteria ya berarti ya. Berarti kalau kita mencari rata-rata dengan satu kriteria, kita menggunakan rumus average if ini. Nah, caranya ketikkan di sini sama dengan kemudian average if. Nah, seperti ini, average if ya. Kemudian kita kurung. Nah, silakan ikuti petunjuk yang ada di sini ya. Kalau kita mengikuti petunjuk yang ada di sini, insya Allah nanti rumus kita akan berhasil gitu ya. Nah, di sini petunjuknya adalah range ya. Range ya, kita blok tabel mana yang mengandung unsur ini. Kita kan mau mencari siswa yang naik ya. Jadi kita blok yang tabel status ini ya berarti ya. Ini kita blok. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik titik koma seperti ini. Kemudian kriterianya kita mau mencari siswa yang naik ya. Jadi kita bisa klik tanda petik seperti ini. Kemudian kita bisa tulis naik seperti ini ya. Nah, itu kalau secara manualnya. Tapi saya nggak ingin memakai cara ini ya. Saya mau memakai cara yang otomatis dan lebih cepat gitu ya. Nah, caranya kita dulu akan mau mencari kriteria yang naik ya. Kita bisa mengacu pada sel ini. Kita tinggal klik saja sel ini. Nah, kemudian titik koma. Berikutnya adalah kita klik average rank. Average rank ini berarti adalah nilai ya. Kalau nilai berarti kita blok sebelah sini. Nah, jika sudah kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan rata-rata siswa yang naik ya, gitu. Misalkan kalau ingin menambahkan angka di belakang koma ya kita klik increase ini, itu seperti itu. Nah, kenapa tadi saya mengacu pada sel ini, Sobat Belajar? Kenapa saya nggak mengetikkan manual di sini? Karena kita bisa lebih efisien ya. Kalau kita ingin merubah data atau mengedit, kita tinggal edit saja di sini. Misalkan ini saya ganti jadi tidak naik gitu ya. Ini enter. Nah, hasilnya di sini itu juga akan secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu mengubah manual di rumusnya ini gitu. Kita nggak perlu khawatir nanti rumusnya akan rusak atau sebagainya. Jadi
Kenapa alasannya tadi mengacu di sel ini, agar ketika kita melakukan edit data, maka secara otomatis hasilnya pun atau rumusnya pun juga akan mengikuti perubahan yang kita lakukan di sel ini gitu. Enaknya kalau kita mengacu pada satu sel seperti itu, sobat belajar gitu. Jadi kita satu kali edit, maka data kita juga akan ikut berubah gitu. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita bahas yang terakhir adalah average if ada S-nya ya gitu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah ini untuk mencari rata-rata juga gitu. Mencari rata-rata dari sebuah data, namun untuk dua kriteria atau lebih gitu ya. Jadi misalkan kita ada beberapa kriteria gitu, atau banyak kriteria, berarti kita menggunakan rumus average if ada S-nya ini ya gitu. Nah, di sini saya berikan contoh. Di sini ada dua kriteria ini ya. Ada dua kriteria gitu. Mencari rata-rata yang siswa kelas 4B dan statusnya yang tidak naik gitu ya. Berarti kalau kriterianya ada banyak, kita menggunakan rumus average if pakai S-nya ya. Caranya langsung saja kita klik sama dengan, kemudian kan average if ada S-nya, jangan lupa. Ini berarti adalah untuk mencari rata-rata dengan kriteria yang banyak gitu ya. Kemudian buka kurung. Nah, kita ikut petunjuknya di sini. Di sini petunjuknya adalah average rank ya. Average rank berarti nilainya gitu ya. Nilainya gabruk saja di sini. Data nilainya mulai dari D4 sampai dengan D14 ini kita klik. Oke. Jika sudah, kita klik titik koma seperti ini. Kemudian kriteria range pertama gitu ya. Karena kita mau mencari siswa yang 4B, maka kita blok di sini tabel yang mengandung unsur 4B. Jadi kelas ini ya. Range ini yang mengandung unsur kelas ya. Kita blok. Kemudian kita ketik di sini klik titik koma seperti ini. Kemudian kriteria yang pertama gitu ya. Kriteria pertama karena kita ingin mencari kelas 4B, berarti kita klik saja di sini yang 4B di sini. Oke. Kemudian klik titik koma. Berikutnya adalah kriteria range 2. Kita blok range yang mengandung ini unsur tidak naik ini ya, berarti yang mengandung ini tabel ini, status ini ya. Kita blok saja seperti ini. Kemudian titik koma lagi. Kriteria yang kedua adalah tidak naik. Langsung saja kita mengacu pada sel ini ya. Kita blok saja. Kemudian jika sudah, silakan klik tutup kurung dan kita bisa enter. Nah, kita sudah mendapatkan rata-rata dari siswa kelas 4B yang tidak naik gitu ya. Kemudian jika ingin menambahkan angka di belakang koma, jangan lupa kita klik increase ini. Nah, seperti ini. Nah, sobat belajar, hari ini kita sudah belajar 3 rumus ya mengenai average. Yang pertama itu adalah average biasa. Ini untuk mencari rata-rata dari semua data yang ada gitu ya. Kemudian berikutnya adalah average if. Kalau average if ini untuk mencari rata-rata dari data tapi dengan satu kriteria gitu ya. Dengan satu kriteria, misalkan mau mencari rata-rata siswa yang naik atau tidak naik gitu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita sudah belajar mengenai average if ada S-nya gitu ya. Ini untuk sama juga untuk mencari rata-rata dari sebuah data, hanya saja ini dengan banyak kriteria gitu ya. Jadi misalkan kita mau mencari rata-rata dari sebuah data dengan banyak kriteria gitu, kita menggunakan rumus average ifs gitu ya, ada S-nya gini. Nah, jadi seperti itu sobat belajar. Nanti untuk filenya ini akan saya sertakan di deskripsi video. Nanti langsung saja bisa di-download agar nanti sobat bisa langsung belajar ya sambil menonton video ini gitu. Nah, sobat belajar, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan untuk di-like, untuk di-komen, dan juga di-subscribe. Dan jangan lupa silahkan untuk dibagikan ke teman-teman dari sobat belajar sekalian apabila mungkin teman-teman kalian juga
butuh mengenai tutorial Microsoft Excel ini, silakan untuk di-share. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.